to watch the beginning of the teaching. It's okay. Jadi permulaannya tidak terekam. So, but you'll notice the pictures are almost the same between Ashur and Marduk. Kalau teman-teman gambarnya antara Marduk sama Asur itu mirip. Both of them have wings. Dua-duanya punya sayap. Both of them carry a bow. Sama-sama ada busur. They both have a beard and the same hat on. Sama-sama punya jenggot dan punya topi yang sama. They're wearing the same clothes. Mereka punya baju yang sama. And this is also the image of Nimrod. Dan ini juga gambarnya si Nimrod. So if you Google Marduk, Ashur, and Nimrod, you get some of the same pictures. Jadi kalau kita Google Marduk, Asur sama Nimrod, gambarnya itu hampir mirip, hampir sama. At this point in time, some of the greatest cities in the east is in Babylon. Jadi waktu masa yang luar biasa ini, beberapa kota itu ada di daerahnya Babilonia. Another area where technology is going really fast is in Egypt. Jadi area yang lain adalah di mana teknologi itu berkembang pesat itu di daerahnya Mesir. The new city in the area is in the north and it's called Ashur. Jadi kota yang baru yang juga sangat maju itu ada di daerah utara namanya Asur. And they named their god in the city the same, Ashur. Jadi mereka menamai dewa mereka dengan kotanya sama, yaitu Asur. It's the same god as the Babylonians, but they were too proud to say they worship the Babylonian god, so they changed his name. Jadi sebenarnya mereka menyembah dewa yang sama dengan yang disembah oleh orang Babel, tetapi karena mereka terlalu sombong untuk nggak mengakui itu, mereka menyebut dewanya dengan nama yang lain. And they were known as the Ashurians, Mereka disebut adalah orang-orang Asur, which becomes the Assyrians. yang sekarang menjadi orang Syria. And their main city of Ashur is very close to Nineveh. Jadi kota utama dari Asur itu dekat sama Niniwe. And this is, Egypt has completely different gods. Jadi tetapi di Mesir punya benar-benar dewa yang sangat berbeda, jauh berbeda dari yang sebelumnya. They worship the god of the Nile, Mereka denial, the river. oh ya Nil, Not itu denial. denial. Oke, jadi mereka menyembah dewa Sungai Nil. They have the god of the eagle, the fox. Jadi mereka punya dewa elang, dewa apa? Rubah. Ya. But paganism is everywhere. Ya, tapi penyembah pagan itu di mana-mana. So we're going to look at Abraham's life. Mari kita lihat dari kehidupan Abraham saat ini. I put this timeline because there's something very fascinating. Jadi saya taruh susunan waktu ini karena ada sesuatu yang begitu menakjubkan di sini. And it's that Shem and Abraham were alive at the same time. Di mana Sem sama Abraham itu hidup di waktu yang bersamaan. Now this one shows Abraham outliving Shem. Di mana di sini dilihat bahwa Abraham itu hidup melewati kehidupan Sem. That's because we cannot tell if Abraham's father was 75 or 130 when Abraham was born. Karena kita tidak bisa benar-benar tahu kapan waktu Abraham itu lahir, apakah waktu bapaknya umur 75 atau 130. If you look at the dark blue, that's how old they were when they had their first son. Jadi ketika teman-teman lihat bagian biru yang gelap itu adalah kapan mereka punya anak. So 130 is kind of rare. Jadi 130 kurang lebih ya itu umur yang jarang sekali.
Abraham's father was 75, that means Shem would have lived longer than Abraham. Jadi kalau bapaknya Abraham itu waktu ngelahirin si Abraham itu umur 75, berarti Sem punya umur yang jauh lebih panjang daripada Abraham. Shem lived a long time. Jadi Sem benar-benar hidup paling lama daripada mereka semua. 600 years. Ya, 900 tahun. Oh, 600 tahun. So we're going to study Abraham's journey tonight. Jadi kita akan mempelajari perjalanan dari Abraham malam hari ini. If you only read one scripture, you will think that God spoke to Abraham in Haran. Jadi kalau kita hanya membaca satu ayat, kita berpikir Tuhan itu berbicara kepada Abraham waktu dia di Haran. But there are many scriptures that said God spoke to him in Ur. Tapi banyak ayat yang lain untuk mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham di tanah Ur. When we read about him speaking to Abraham in Haran, he's repeating what he told them in Ur. Jadi ada memang Tuhan berbicara kepada Abraham waktu di Haran, tetapi dia sedang mengulangi lagi perkataan itu yang sudah dikatakan waktu Abraham di Ur. And Genesis 11:31 Di Kejadian 11 ayat 31 is where we first learn of Abraham. di mana pertama kita akan belajar tentang Abraham. His name is Abram at the time. I might not always say Abram. I might say Abraham. Ya, jadi namanya waktu itu masih Abraham, tapi mungkin nanti saya ada kesalahan untuk ngomong mungkin kadang-kadang Abraham. In fact, during this entire teaching, his name is still Abram. Jadi sebenarnya bahkan di seluruh pembelajaran kita hari ini namanya itu masih Abraham. Let's read 31. Mari kita lihat di ayat 31 pasal 11 kitab Kejadian. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Dan ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. So you can see better. They might take a little while here. Oke. Okay. Little delay. Ya, sedikit delay ya. They leave Ur and go up to Haran. Lihat bahwa dari sini kita bisa lihat kalau mereka semua meninggalkan tanah Ur untuk pergi ke Haran. In chapter 11, it looks like the father is the one leaving Ur. Jadi di pasal 11 itu terdengar seperti bapaknya yang meninggalkan Ur. But we will read tonight, God spoke to Abraham to leave Ur and leave his father's house. Dan tetapi kita akan baca juga hari ini bahwa Tuhan berbicara ke Abraham untuk dia meninggalkan Ur dan rumah bapaknya. And you'll learn tonight, Abraham only half obeyed God. Jadi dan kita juga akan lihat bahwa dia cuma separuh taat kepada Tuhan. But he left and took his father. Tapi dia pergi tapi bawa bapaknya. Even though God said, leave your father's house and your family and go to Haran. Walaupun Tuhan katakan bahwa harus tinggalkan rumah keluargamu dan tinggalkan itu dan kepada Kanaan, pergi ke Kanaan. In fact, Abraham wasn't really quite sure where he was going. Nah, padahal sesungguhnya waktu itu juga Abraham nggak terlalu ngerti kemana dia harus pergi. And so they go up and they stop in a city called Haran. Jadi mereka ke arah utara atau ke atas dan mereka berhenti di daerah yang disebut Haran. It's in Syria, close to Turkey. Jadi itu daerah Syria dekat sama Turki saat ini. And there's a reason they stopped there. Jadi ada alasan kenapa mereka berhenti di situ. Abraham's father becomes sick. Karena bapaknya Abraham sakit di situ. In less than 5 years, Abraham's father will die. Jadi kurang dari 5 tahun berikutnya, akhirnya bapaknya Abraham itu meninggal. And Haran is like Samarang. It's a center of trade. Jadi ke Haran itu kayak Semarang di mana pusat perdagangan.
It's in between Surabaya and Jakarta. Jadi di antara Surabaya sama Jakarta, dia di tengah-tengah. To travel from Egypt to Babylon, you pass through Haran. Jadi untuk dari Mesir ke daerah Babel itu harus melewati Haran. And so it's a very prosperous place. Jadi itu tempat yang cukup makmur. So it was a good place for them to stop. Jadi itu tempat yang baik untuk mereka berhenti. Acts 7 verses 2 through 3 lets us know that God spoke to Abraham while he was still in Ur. Jadi Kejadian 7 Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 3 itu memberitahu kita bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Abraham waktu dia masih di Ur. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Tuhan menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. So God spoke to Abraham to leave his father's house before they got to Haran. Jadi bahkan Tuhan sudah berbicara kepada Abraham tentang harus meninggalkan rumahnya atau keluarganya itu sebelum mereka sampai di Haran. So Abraham starts his journey of faith only half obeyed. Jadi sebenarnya Abraham ketika memulai perjalanannya di dalam iman seperti hanya setengah mentaati. He goes, but he brings his father and his nephew. Jadi dia pergi dan membawa bapaknya dan juga keponakannya. And they stop in Haran until the father dies. Dan dia berhenti di Haran sampai ayahnya meninggal. So Abraham is 75 years old when he enters or leaves Haran. Jadi Abraham waktu itu kurang lebih umurnya 75 tahun waktu dia meninggalkan Haran, when leave the Haran. Right? Yeah, well, when he enters the promised land, they're kind of close together. Ya, kurang lebih itu waktu mereka sampai juga di tanah Kanaan. His first stop is in the city of Shechem. Jadi perhentian pertama dia di kota Shechem. Abraham's not quite sure where he's going. Jadi Abraham benar-benar nggak ngerti kemana dia harus pergi. But when he gets to Shechem, he realizes he's in the promised land. Dan waktu dia sampai ke Shechem, baru dia menyadari, oh ini aku udah di tanah perjanjian itu. At Shechem, God says to Abraham, "This is the land I will give your offspring." Di tanah Shechem itulah di mana Tuhan berbicara kepada dia untuk kata, inilah tanah yang aku akan berikan kepada keturunanmu. So Abraham builds an altar there and makes sacrifice to him. Dan akhirnya Abraham itu membuat mezbah dan korban untuk itu. So the whole world is pagan at this time. Jadi seluruh dunia itu penyembah atau beragama pagan waktu itu. Except for Abraham, who's following a God he doesn't know to a place he doesn't know. Kecuali Abraham karena dia sedang mentaati Tuhan yang dia belum kenal dan dia ke tempat yang dia juga belum tahu di mana. He's the only one who knows God at this time. Dia satu-satunya orang yang tahu Tuhan waktu itu. Then he goes to a city called Bethel. Dan akhirnya dia pergi ke kota di mana yang disebut Bethel. It says he built an altar there and began to call on the name of the Lord. Jadi dikatakan bahwa dia membuat mezbah di situ dan dia mulai berseru di dalam nama Tuhan. What does it mean to call on the name of the Lord? Apa artinya untuk berseru di dalam nama Tuhan? It means that Bethel is where Abraham begins to ask the Lord who he is. Artinya di Bethel disitulah dia mulai meminta atau bertanya kepada Tuhan bahwa siapa sesungguhnya dia itu atau Tuhan itu. When you worship
a pagan god or an idol, you don't desire to know who the God is. Jadi waktu menyembah berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan yang pagan itu mereka nggak punya kerinduan untuk tahu sebenarnya siapa Tuhan itu. The foundation of pagan worship is for you to receive a blessing. Jadi dasar dari agama pagan adalah untuk seseorang mendapat berkat. If you're going to war, then you worship the God of war. You make sacrifice so you can win. Jadi kalau kamu pergi berperang, kamu menyembah dewa perang supaya akhirnya kita bisa menang dalam peperangan itu. If you plant your crops and you need it to rain, you worship the rain god. You worship to receive. Jadi kalau kamu sedang menanam dalam ladangmu dan kau perlu hujan dan kau perlu menyembah dan berkorban untuk dewa hujan supaya akhirnya ada hujan turun. You don't pursue the God to get to know them. Jadi mereka tidak ada satu dari mereka coba untuk nyari Tuhan itu untuk mengenal Tuhannya. You just come and you give to receive. Cuma datang kepada Dia dan memberi untuk menerima sesuatu dari Tuhan. But Abraham's learning the Most High God is not like this. Jadi Abraham mulai menyadari bahwa kalau Tuhan yang benar-benar Tuhan dari segalanya itu tidak seperti ini. You do receive good things from God. Ya memang kita menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. But there is a longing in Abraham to know who the Most High is. Tapi ada hal yang sangat dirindukan di dalam Abraham untuk mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya itu. Every time the Lord speaks to him, he builds an altar and he makes sacrifice. Jadi setiap kali Tuhan berbicara ke Abraham, dia langsung membuat mezbah dan dia membuat korban bagi Tuhan. And this is different because pagan gods don't speak. Ya ini perbedaannya karena Tuhan-Tuhan orang pagan itu tidak berbicara. I'll give you a short story found in the Talmud. Jadi saya berikan sedikit cerita pendek yang ditemukan di Talmud. It's a Jewish book of history. Jadi Talmud adalah buku sejarahnya orang-orang Yahudi. It says that Abraham's father was the man who made the idols. Jadi dikatakan bahwa bapaknya Abraham itu atau Tera itu pembuat patung-patung dewa-dewa itu. And after Abraham heard that he is to leave all of that, Jadi waktu Abraham mendengar bahwa dia harus meninggalkan itu semua, he goes into his father's workshop. jadi dia pergi ke tempat di mana bapaknya biasanya mengerjakan patung-patung itu. And he smashes and breaks all of the idols except for one. Jadi dia membanting semua itu patung-patung berhala itu kecuali dengan satu. So when his father Terah comes home, Jadi waktu bapaknya Tera pulang he goes, what happened? dan langsung tanya, "Wah, kenapa ini semua?" Abraham goes, I think that one did it. Dan Abraham terus bilang, "Oh, kayaknya yang satu ini yang lakukan semua ini. Dewa yang ditinggalin dari patungnya yang lakukan semua." And his father said, it's impossible. They're idols. They can't do anything. Bahkan bapaknya Tera sendiri bapaknya Abraham yaitu Tera katakan juga, itu mustahil, pokoknya dia cuma patung aja. And that's where the Talmud says Abraham told his father, let's get out of here. This is pagan worship. Jadi disitulah titik di mana Abraham katakan kepada Tera bahwa oke, kita harus keluar dari sini karena ini penyembahan pagan itu. We don't know if the story is true, but it's funny. Jadi itu kita nggak tahu kebenaran tentang cerita itu, tapi ceritanya lucu. But God has promised to Abraham land for a nation that will come from him. Tapi Tuhan sedang berjanji kepada Abraham sebuah tanah di mana sebuah bangsa akan lahir dari hidup Abraham. Because the descendants of Abraham is who God's going to reveal himself to. Karena keturunan Abraham kepada keturunan Abraham itu di mana Tuhan akan menunjukkan dirinya. And they will be the chosen people on earth to worship God correctly. Dan mereka bangsa yang lahir dari Abraham itulah adalah bangsa yang dipilih untuk menyembah Tuhan dengan benar. And this is how we're to look at the nation of Israel. Dan inilah bagaimana ketika kita harus memandang dan melihat ke bangsa Israel itu.
God chose Abraham, Tuhan memilih Abraham, and from his offspring God reveals himself through the Torah. dan kepada keturunan Abraham itu Tuhan menunjukkan dirinya lewat Taurat. And they become his people, and he becomes their God. Dan bangsa ini menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi Tuhan mereka. This is the whole purpose of calling Abraham and showing him the land. Ini adalah seluruh tujuan utamanya untuk bagaimana Tuhan memilih Abraham dan menunjukkan tanah itu kepada Abraham. When Abraham's walking through the land, he doesn't have control over it. Waktu zaman itu di mana Abraham mulai berjalan di tanah itu, bahkan dia tidak punya kuasa untuk mengendalikan, menguasainya. God says, I'm going to give this land to your descendants. Dan tapi Tuhan bahkan katakan ke Abraham, aku akan berikan tanah ini kepada keturunanmu. As soon as Abraham gets in the land, he's waiting for the blessing of God. Jadi begitu Abraham masuk di tanah yang dijanjikan itu, dia menunggu berkat dari Tuhan. He's there, he showed up. I'm ready for the blessing. Ya, dia sudah di situ dan dia sudah ada di situ dan dia nunggu dengan kapan berkatnya turun. What's the first thing that happens when he gets into the promised Apa yang land? terjadi pertama kali waktu dia sampai di tanah perjanjian itu? Drought, famine. Jadi kekeringan bahkan kelaparan. To where he doesn't have any crops. He can't even provide food for his family. Di mana akhirnya dia bahkan tidak bisa punya ladang dan tidak bisa punya sesuatu untuk keluarganya. So don't think it's strange. As soon as you desire to follow God, famine happens. Jadi jangan anggap itu sesuatu yang aneh ketika kamu mulai begitu mau merindukan untuk ngikutin Tuhan, langsung kekeringan terjadi, kelaparan terjadi. God's testing Abraham's faith Tuhan sedang menguji iman dari Abraham and revealing himself to Abraham through the things that are happening in Abraham's life. Jadi menunjukkan kepada Abraham menunjukkan dirinya kepada Abraham melalui hal-hal yang dilalui kehidupannya Abraham. Abraham left the pagan land, Jadi Abraham meninggalkan daerah pagan itu, penyembah berhala itu, and pagan worship to worship a different God. dan penyembahan pagan itu, dan untuk menyembah Tuhan yang hanya satu. This could be a time Abraham could start questioning, I'm not sure about this God. Ini mungkin waktu kekeringan ini adalah waktu di mana Abraham mungkin mulai bertanya-tanya, aku mulai meragukan Tuhan yang ini nih. He promised me a good land, it's not too good. Jadi dia menjanjikan aku tanah yang baik, tapi kayaknya ini tanahnya enggak terlalu baik. It's the famine and the drought is so severe, he has to go to Egypt. Di mana kelaparan dan kekeringan itu sangat-sangat parah, saking parahnya itu yang membuat dia harus ke Mesir. Because there's no water. Karena tidak ada air sama sekali. And the closest water is go back to where he came from or go to the river Nile. Jadi air terdekat adalah bagaimana dia harus balik ke tempat dia berada sebelumnya atau ke Sungai Nil. So he goes to Egypt. Akhirnya dia ke Mesir. In our minds we picture Abraham, Lot, and Sarah, like 3 or 4 of them. Jadi di dalam pikiran kita berpikir mungkin cuma Abraham, si Lot, dan istrinya Sarah. 3 aja mungkin. Abraham's a big caravan. Jadi Abraham itu kayak rombongan ya. Rombongan yang besar sekali. You're about to find out he has his own city. Jadi kita akan tahu juga bahwa dia bahkan punya kotanya sendiri. He has hundreds and maybe even thousands of servants with him. Jadi dia punya ratusan atau bahkan ribuan budak atau pembantunya. And he cannot provide for them in the land promised to him. Dan dia tidak bisa benar-benar menjaga mereka, menghasilkan sesuatu untuk mereka semua di tanah perjanjian itu. So they go to Egypt. Jadi akhirnya dia pergi ke Mesir. And Abraham realizes his wife is very beautiful. Dan Abraham mulai sadari bahwa istrinya sangat cantik.
kind of like Miss Teresa. Ya, kayak misteri saya. And he thinks maybe Pharaoh will kill me and take you as a wife. Dan dia mulai berpikir, wah jangan-jangan nanti Firaun membunuh aku dan ambil istriku jadi istrinya. But if you say you're my sister, then he will treat me well. Dan mungkin kalau kita katakan kamu adikku, mungkin dia akan melayani aku dengan baik. Now, his Sarai at the time, she is his half sister. Jadi kalau tadi ya, yang namanya Sarai itu pada waktu itu sebenarnya dia masih separuh saudara sama Abraham. Back then they kept the families really close. Waktu zaman dulu keluarga mereka benar-benar masih dekat banget. Not a lot to choose from. You get a couple sisters to choose from. Ya, kamu nggak banyak pilihan ya, cuma ada saudara-saudaramu untuk memilih. And so now Abraham doesn't trust God yet. Jadi Abraham waktu itu belum terlalu mempercayai Tuhan. So he's come up with his own plan. Jadi dia keluar dengan rencananya sendiri. He didn't fully obey when he came out of Ur. Dia tidak sepenuhnya taat waktu dia keluar dari tanah Ur. He's not being 100% truthful to Pharaoh. Dia tidak benar-benar 100% jujur ke Firaun. He's just trying to survive. Dia hanya mencoba untuk bertahan hidup sih. But he hasn't learned that God provides yet. Tapi dia belum menyadari bahwa Tuhan itu mencukupkan. He's learning to become the father of faith. Dia sedang belajar untuk benar-benar jadi bapak orang beriman. So Abraham's in Egypt. Jadi Abraham terus di Mesir waktu itu. And bad things start happening in Egypt. Jadi hal yang buruk mulai terjadi di Mesir. And Pharaoh finds out it's Abraham's God doing this because Abraham's Sarah is his wife and he's taken her to be a wife. Jadi See, I can re-say that. Okay. Pharaoh realizes bad things are happening because he has Abraham's wife. Jadi Firaun mulai menyadari bahwa hal buruk mulai terjadi di Mesir itu karena Firaun punya istrinya Abraham. And he tells Abraham, you have to get out of here. Dan dia kasih tahu Abraham, kamu harus pergi dari sini. But he gives Abraham all kind of stuff and says, just go, get out. Dan dia memberi banyak hal kepada Abraham dan pergi. So Abraham goes back into the promised land with Lot and all of his people. Dan terus akhirnya mereka Abraham dan Lot dan keluarganya seluruhnya balik lagi ke tanah perjanjian itu. It's a lot of people. Ya, banyak orang waktu itu. So we just shared that. When they get back in the promised land, waktu mereka balik lagi ke tanah perjanjian itu, it says Abraham's flocks and servants began to argue with Lot's people. Jadi waktu itu pelayannya atau budaknya Abraham dan juga kawanannya Abraham itu mulai selalu bertengkar dengan yang dimiliki oleh si Lot. Because the land couldn't provide for both of them, they were so big. Karena tanah yang mereka ada itu tidak bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk mereka semua. Karena kelompok mereka terlalu besar. There wasn't enough places for all of their sheep and camels to eat. Jadi tidak banyak tempat-tempat di mana semua domba dan juga unta-unta mereka untuk makan. And so Abraham does something different. Jadi Abraham mulai melakukan sesuatu yang berbeda. I think he learned a lesson when in Egypt. Kayaknya dia belajar sesuatu dari Mesir waktu itu. He learned God is actually in control. Jadi dia mulai belajar bahwa Tuhan mengendalikan semua hal. So he tells Lot, you choose. You go to the right, I'll go to the left. You go to the left, I'll go to the right. Jadi dia kasih tahu si Lot, jadi kalau kamu pilih, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. What, Abraham has no plan? Nah, apakah Abraham tidak punya rencana? He had one when he went into Egypt. Jadi dia punya rencana waktu dia pergi ke Mesir sebelumnya. He's learning to trust God
wherever I go is where God wants me. Jadi dia mulai belajar untuk percaya Tuhan, kemanapun aku akan pergi, di situ yang Tuhan mau aku pergi. So the scriptures tell us that Lot looked and he saw the plains were lush and green. Jadi di mana di Alkitab katakan bahwa Lot mulai melihat di mana ada tanah di mana itu lebih subur dan hijau. So to go to the right was much better than to go to the left. Jadi untuk ambil sisi kanan ke kanan itu jauh lebih baik daripada ambil yang kiri. Guess what's on the left? Lihat kira-kira apa yang ada di kiri? The Tebak-tebak. Negev desert. Jadi adalah padang gurun Negev. And that's where Abraham goes. Dan disitulah di mana Abraham pergi. He goes to a place called Mamre, which is also known as Hebron. Jadi dia pergi ke daerah Mimra yang juga disebut Hebron. Yeah, we went there. It's not very green. Ya, kami ke sana waktu itu dan ya tidak terlalu hijau. So Lot chooses what he thinks is best for himself. Jadi Lot mulai berpikir, memutuskan bahwa dia mengambil keputusan di mana dia berpikir apa yang terbaik untuk dirinya. Life is good. Lot's growing in all of his possessions. Jadi hidupnya luar biasa. Jadi dia banyak hal terus bisa berkembang dalam hidupnya. The problem is there's a city down there. Masalahnya adalah di daerah yang Lot pilih itu ada kota sudah di situ. It's called Sodom. Kotanya disebut Sodom. So Lot goes down to Sodom, and Abraham goes up to Mamre, which is Hebron. Jadi Lot itu turun ke Sodom, tapi si Abraham ke arah Mamre yaitu Hebron yang sebelah sana. Now you'll notice that Sodom and Gomorrah are both in the Dead Sea now. Ya, kalau kau sadari bahwa sekarang Sodom dan Gomora itu ada di dalam laut mati sekarang. 4,000 years ago, it was not dead. Jadi 4.000 tahun lalu tidak mati seperti itu. It flowed all the way into the Red Sea. Jadi semuanya mengalir sampai ke laut merah. After the destruction of Sodom and Gomorrah, it stopped flowing. Jadi waktu kehancuran Sodom dan Gomora, laut itu mati, tidak mengalir lagi. And it's been dying ever since. Jadi sudah mati semenjak waktu itu. But you'll notice where Abraham lives is a desert. Dan kamu lihat bahwa di situ di mana tempat Abraham tinggal itu adalah padang gurun. Now the green on this map doesn't represent green grass. It's elevation. Jadi yang hijau di dalam peta ini bukan artinya itu adalah rerumputan, itu adalah ketinggian dataran ya. I promise you there's no green there. Ya, saya janji itu tidak ada hijau di daerah-daerah itu. In fact, we have pictures. Bahkan kayak punya foto untuk hal itu. So, we're now in Genesis chapter 13, and Lot chooses to put his tent near Sodom. Jadi lihat, kita sekarang ada di Kejadian 13 sekarang, dan dikatakan bahwa si Lot di ayat 12 dikatakan dia memilih kota di dekat Sodom, memilih daerah di dekat Sodom. Lot is doing well and wants even more. Jadi Lot dalam keadaan yang baik waktu itu, dan bahkan dia pengen lebih makmur lagi. He's like the businessman that thinks, wow, on my next deal I'm gonna make even more money. Itu seperti orang-orang usaha bisnis di mana mungkin nanti berikutnya kesepakatan berikutnya aku akan mendapatkan uang lebih lagi. So he starts off close to Sodom. Jadi dia mulai untuk punya tempat di dekat Sodom. Over some time, some wars break out. Jadi waktu tertentu setelah itu akhirnya ada peperangan terjadi Between some of the descendants of Ham and some of the descendants of Shem. Jadi antara keturunan Ham dan antara keturunan Sem. And Sodom is, everyone in Sodom is taken captive. Jadi semua orang di Sodom itu jadi tawanan waktu itu. Look, one chapter later, chapter 14, verse 12. Jadi bahkan sepasal berikutnya di pasal 14 ayat 12. So they attack Sodom
and take everything in Sodom. Jadi dalam peperangan itu mereka semua menyerang Sodom dan mengambil segala sesuatu di kota Sodom itu. And so read verse 12. Jadi ayat 12 pasal 14 begini. Juga Lot anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. He's no longer near Sodom. Dia tidak lagi cuma deketan sama Sodom. He's in Sodom. Dia di Sodom sekarang. This is a lesson for us. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Don't put your tent near Sodom, Jangan taruh kemahmu dekat Sodom. because it won't be long you're going to be in Sodom. Karena nggak akan lama kamu akan di dalam Sodom itu. And now Lot has lost everything. Sekarang Lot akhirnya kehilangan semuanya. And now he's taken prisoner. Bahkan sekarang dia ditawan. And the people who take him prisoner go all the way up to northern Israel to a city called Dan. Jadi semua orang yang ditawan diambil dan dibawa ke daerah yang utara jauh daripada Sodom, kota disebut Dan. He's very far from Sodom. Dia menjadi sangat jauh dari Sodom. But now he's a slave. Dan tapi sekarang dia jadi budak. Someone escapes from his one of his servants, runs and tells Abraham, they took Lot. They destroyed Sodom and they took Lot and they went to the city Dan. Jadi salah satu budak dari Lot akhirnya bisa melarikan diri dan memberi kabar itu kepada Abraham bahwa mereka semua menawan Lot dan membawa Lot ke daerah Dan. So what does Abraham do? Terus apa yang Abraham lakukan? Abraham's going to go fight against the kings that took Lot. There's 4 of them, 4 kings. Jadi apa yang dilakukan Abraham? Dia pergi menentang 4 raja yang menawan si Lot. And little Abraham, what's he going to do? Dan cuma ke Abraham apa yang dia akan lakukan? Well, we find out from the scriptures, he's not little Abraham. Ternyata kalau kita lihat di Alkitab, ternyata ini bukan Abraham yang hanya sederhana sendirian. In his, I don't know what you would say, his Flocks. his group, Jadi di kelompok Abraham itu apa artinya Abraham dan seluruh budak dan keluarganya. he has 318 trained soldiers. Jadi dia di dalam kelompoknya Abraham itu ada 318 tentara yang terlatih di dalam. It says they were skilled men for war. Bahkan dikatakan mereka orang yang terlatih untuk berperang. How big does the group have to be to have 318 skilled men? Kira-kira kelompoknya Abraham itu sebesar apa ya kalau bisa punya 318 orang yang terlatih? It's estimated that Abraham is around 1,500 to 2,000 people right now. Jadi kurang lebih pernah diperkirakan kurang lebih seperti komplotannya itu sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Next week you'll see the city that he built, which is just him and his people live there. Jadi minggu depan kita akan lihat kota di mana dia tinggal, di mana itu sebenarnya cuma dia, keluarganya dan orang-orang yang bersama dia itu. Yeah, it's bigger than my perumahan. Lebih besar dari perumahan saya. And it says, and that's where Abraham lived. Dan dikatakan disitulah Abraham tinggal. But he has 318 skilled fighters. Jadi dia punya sekitar 318 orang yang terlatih untuk berperang. And that must not be all because he leaves some behind. Ya pasti itu tidak semua karena mungkin dia tinggalkan beberapa orang yang tinggal. Because at this time, Canaan's not a safe place. Jadi waktu masa itu Kanaan bukan tempat yang aman. And you'll see he goes all the way up to the city of Dan. Dan lihat bahwa dia langsung naik terus sampai kota Dan. And the scriptures tell us that he rushed the gates of Dan, went inside, and took Lot. Jadi waktu Alkitab katakan bahwa dia mendobrak gerbang dari kota Dan, masuk dan ambil Lot. Then he attacked all 4 kings and beat all of them. Dan habis itu dia menyerang keempat-empatnya raja itu dan menghabisi mereka. And the enemy fled all the way up to Damascus. Dan akhirnya musuh-musuh itu pergi sampai ke Damaskus di atasnya. Now, it mentions the gate of the city of Dan. Jadi ya sekarang disebutkan juga tentang gerbang kota Dan.
It doesn't seem like much in the scriptures. Oh, mungkin nggak terlihat begitu penting di Alkitab kita. Well, they actually still have the city of Dan with the gate. Bahkan sebenarnya saat ini masih ada kota dan juga gerbangnya. It's the world's oldest surviving gate in known history. Itu gerbang kota tertua yang masih bertahan di dalam sejarah dunia. It's estimated to be over 4,000 years old. Jadi kurang lebih diperkirakan 4.000 tahun lebih itu umurnya. God preserved that gate and you can go see it. Bahkan Tuhan biarkan gerbang itu supaya kita bisa melihat. That's it, right there. Ini gerbangnya. Abraham kicked the door open and went in. Jadi Abraham nendang pintunya dan masuk. It's an amazing sight. In fact, this is our picture. That is Elder Baj standing on top of the gates. Jadi ini adalah foto kami. Itu ada penatua bos di situ berdiri di atas gerbang. Because of my angle, you can't see the actual gate. Karena angle foto saya nggak bisa terlalu lihat pintu masuknya. But Elder Baj is standing on a 4,000-year-old city. Jadi penatua bos sedang berdiri di mana kota tertua kurang lebih 4.000 tahun umurnya. The same gate, the same archway that Abraham went through is still there. Jadi di mana itu pelengkungan, orang Jawa bilang pelengkungan ya. Lengkungan gerbang yang sama yang di mana Abraham pernah melewati. It's the oldest historical site in all of Israel. Jadi ini situs tertua yang ada di Israel. On the way back, jadi waktu perjalanan balik dari penyerangan ini, he's got Lot and all of his men, and he's going back to Hebron. jadi dia bawa Lot dan seluruh tentaranya tadi dan mereka OTW balik ke Hebron. Two kings come out to meet him. Jadi ada dua raja yang bertemu sama dia. One of them is the king of Sodom. Jadi salah satunya adalah Raja Sodom. Because not only did Abraham free Lot, he freed all of the prisoners that were taken from Sodom. Jadi tidak hanya Abraham itu membebaskan Lot, tapi dia membebaskan seluruh tawanan yang diambil dari Sodom. And the priest wants, the king of Sodom wants to come out and bless Abraham. Dan Raja Sodom mau datang dan memberkati Abraham. But Abraham accepts nothing from the king of Sodom. Tapi Abraham tidak menerima apapun atau mengambil apapun dari Raja Sodom. He says, I made a promise to God, I will accept nothing from the kings of this earth. Jadi aku membuat janji pada Tuhan, aku tidak akan mengambil apapun dari raja dari dunia ini. Lest the king of this earth say, I made Abraham great and rich. Jadi nanti ada raja di mana dunia ini akan katakan aku yang membuat Abraham kaya. But there's another king, Tapi ada raja yang lain di situ. the king of Salem. Jadi Raja Salem. Where is this Salem? Di mana ini Salem ini? Salem. It's the city of Salem, the city of peace. Jadi kota Salem atau kota damai. Now, Yeru means city. And so Salem is the city of Salem. Jadi Yeru artinya kota di mana, jadi Yerusalem adalah kotanya Salem, kota Salem. At this time, there is nothing significant about Jerusalem yet. Jadi waktu ini cerita ini belum ada terlalu hal yang penting yang terdengar dari Yerusalem. But a king from Salem comes to Abraham. Jadi raja dari Salem datang kepada Abraham. And he's the priest of God Most High. Tapi juga dikatakan dia adalah imam dari Tuhan yang Maha Tinggi.
Well, is he a pagan priest? Oh, apakah dia imam orang pagan? Oh, he's a priest of Abraham's God. Oh, dia adalah imam dari Tuhannya Abraham. Well, how can he be a priest? There is no priesthood. No, dan gimana dia bisa jadi imam karena tidak ada keimaman waktu itu, belum ada bait Allah. The priesthood doesn't come for almost another 500 years. Keimaman baru muncul kurang lebih 500-an tahun setelah hal ini. So how can this Melchizedek actually be a priest? Jadi gimana Melkisedek ini bisa disebut imam? I mean, a priest has to carry out rituals. What rituals is he carrying out? Dan imam itu harus melakukan sebuah ritual, tapi ritual apa yang dia lakukan? But he says he is the priest of Elian. Jadi di Alkitab dikatakan bahwa dia adalah imam dari Elian, which is the God above all gods. di mana artinya Tuhan yang di atas segala Tuhan. He said, "This is the God Abraham who will make you great." Dan dia katakan inilah Tuhan yang akan membuat engkau luar biasa. So the priest of the one true God comes to Abraham. Jadi imam dari Tuhan yang benar-benar Tuhan itu datang ke Abraham. You see, this is a very interesting person, Melchizedek. Lihat bahwa Melkisedek ini orang yang sangat menarik. We don't know what priesthood he was part of. Jadi kita tidak tahu keimaman apa dia mengambil bagian dari hidupnya. And the strange thing is he's king and priest, and God said the kings can never be priests. Nah, jadi uniknya lagi bahwa dia raja dan dia imam. Dan lucunya dalam peraturan Tuhan berikutnya bahwa imam tidak pernah akan jadi raja atau raja tidak akan juga jadi imam. But Melchizedek is both. Tapi Melkisedek dua-duanya. He brings to Abraham bread and wine. Jadi dia membawa ke Abraham itu roti dan anggur. Do we know of another priest and king who said, "You must eat bread and wine"? Kira-kira teman-teman familiar nggak sama raja yang lain, raja dan imam yang lain yang membawakan untuk anggur dan roti? He then speaks a blessing over Abraham. Ya, dia memberikan berkat kepada Abraham. Dia tidak memberikan berkat kepada Abraham. And it says Abraham Dia memberikan berkat kepada Abraham. gave Melchizedek a tithe of all that he had. Dan dikatakan bahwa Abraham memberikan perpuluhan 1/10 kepada Melkisedek dari segala sesuatu yang dia miliki. You have to understand, the law has not been given yet. Jadi teman-teman harus sadari bahwa bahkan Taurat belum diberikan pada waktu itu. This is 450 years before Moses gets the law. Ini sekitar 450 tahun sebelum Musa menerima hukum Tuhan. And in the law, God says the people of Israel should pay the priest tithe. Dan di dalam Taurat itulah baru Tuhan katakan bahwa umat Israel harus memberikan perpuluhan. But here's Abraham paying tithe before the law. Tapi di sini Abraham memberikan perpuluhan bahkan sebelum Taurat itu ada. So any Christian who says we don't have to pay tithe, that's Old Testament law. Jadi ada orang bilang kita nggak perlu memberikan perpuluhan karena itu perjanjian lama, hukum perjanjian lama. Abraham gave tithe to Melchizedek before the law. Bahkan Abraham itu memberikan 1/10 itu sebelum Taurat. I personally believe Melchizedek is not a real person. Jadi saya pribadi percaya bahwa Melkisedek ini bukan orang beneran. I believe he is a picture and type of Jesus Christ. Jadi saya percaya ini adalah sebagai gambaran, seperti gambaran tipe tentang Tuhan Yesus. Because Abraham said he would not receive anything from the kings of this earth. Jadi karena Abraham katakan dia tidak akan menerima apapun dari raja-raja dunia. And now we see him having bread and wine from Melchizedek. Tapi sekarang kita lihat dia memiliki roti dan anggur dari Melkisedek.
Let's read Hebrews 7, 1 through 3. Lihat Ibrani 7, 1, 2, dan 3. Ibrani 7 ayat 1, 2, dan 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Tuhan yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepada pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Tuhan, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. The writer of Hebrews is saying, yeah, we don't know who this Melchizedek is. Penulis kitab Ibrani katakan bahwa kami nggak tahu sebenarnya siapa Melkisedek ini. But he remains a priest forever. Tapi dia tetap menjadi imam selamanya. You should read Hebrews 7. It has a lot to say about Melchizedek. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membaca Ibrani 7 nanti berikutnya. Banyak hal akan dibicarakan tentang Melkisedek berikut. The reason why I do believe it could be Jesus Alasan kenapa saya percaya itu bisa Yesus is from John chapter 8 verses 56 and 57. dari Yohanes 8 ayat 56 dan 57. Jatuh. In a way, Jesus says he met Abraham. Jadi nggak Or tahu Abraham gimana, met him. tapi dikatakan bahwa dia berjumpa dengan Abraham. Yohanes 8 ayat 56 dan 57. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Says he saw it and was glad. Jadi dikatakan bahwa mereka berjumpa dan itu bersukacita, dia bersukacita di situ. And they're thinking that was 2,500 years before Jesus. Dan mereka mulai berpikir, wah itu kurang lebih 2.500 tahun sebelum Yesus ada. And they said, and you're saying you've seen Abraham? Oh, terus kamu ngomong kalau kamu udah melihat Abraham? Just might have been Melchizedek. Dan mungkin Melkisedek itu. And Abraham recognized this is the priest and king of the Most High. Jadi disitulah Abraham mulai sadari mungkin dan oh inilah imam dan raja dari Tuhan yang Maha Tinggi. And he gave him a tenth of all that he possessed. Dan akhirnya Abraham memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang dia jarah. It says after that God spoke to Abraham in chapter 15. Jadi dikatakan di Kejadian 15 bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham knew he was receiving a land his descendants would live in. Abraham katakan tahu bahwa dia sedang tinggal di kota di mana itu kepada keturunannya akan diberikan. When he called them, he said, I'm calling you to a place for you and your descendants. Jadi dikatakan waktu dia dipanggil bahwa kamu sedang dipanggil ke tempat di mana untuk dirimu dan keturunanmu. And Abraham, having no son, was going to leave it to Eliezer. Jadi karena Abraham tidak punya anak, terus mau diberikan kepada Eliezer, His lead servant. di mana budak atau pelayan yang tertinggi. But God reveals more of the promise in chapter 15. Tapi Tuhan memberikan lebih lagi tentang janji itu di Kejadian 15 ini. God says, no, I'm going to give you, Abraham, a son. Enggak Eliezer, tapi aku akan memberikan kamu Abraham anak. And from him, your descendants will be as numerous as the stars. Dan dari dialah keturunanmu akan sebanyak seperti bintang di langit. And look at verse 6 of chapter 15. Lihat ayat 6 dari pasal 15 itu. It says, Abraham believed the Lord, and it was credited to him as righteousness.
Jadi dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Because now Abraham's life will begin to demonstrate he believes and trusts the Lord. Dan mulai sekarang bahwa karena kehidupan Abraham mulai untuk memperlihatkan kepercayaan itu dan dia mulai percaya kepada Tuhan. There's no law for Abraham to follow. Jadi tidak ada Taurat atau hukum yang harus diikuti oleh Abraham. What commandments does Abraham have to follow? Perintah apa yang harus ditaati oleh Abraham? It doesn't matter what he eat, what's clean and unclean. Jadi tidak peduli apa yang dia makan, najis atau enggak. He doesn't have to rest on the Sabbath. Dia tidak harus beristirahat di hari Sabat. There's no law. Tidak ada Taurat. But when he believes what God said that's righteousness. Waktu dia percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa kepercayaan itulah kebenaran. God tells him, I'm going to give you the whole land of Canaan. Tuhan katakan bahwa aku akan berikan seluruh tanah Kanaan. And so God makes a covenant with Abraham. Jadi Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham. And then God says, your offspring will actually be slaves for 400 years. Then I'm going to bring them into this land. Dan Tuhan katakan kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi budak kurang lebih 400 tahun dan aku akan membawa keturunanmu ke tanah ini. So Abraham knew his offspring would be slaves for 400 years. Then they would possess Canaan. Jadi Abraham tahu bahwa keturunannya akan jadi budak kurang lebih 400 tahun dan baru habis itu mereka akan tinggal di tanah Kanaan. And Abraham believed God. Dan Abraham percaya Tuhan. He has no doubt God is going to fulfill what he says. Jadi dia tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan sudah firmankan. But there is one person who still doubts. Tapi ada satu orang yang masih meragukan. It's Sarah. Adalah Sarah. It said, Sarah feared she would not have a son. Dikatakan bahwa Sarah takut kalau akhirnya dia tidak punya anak. But maybe she could get a son from her servant. Nah, mungkin dia bisa punya anak dari pelayannya. You see how even Sarah is trying to figure out how God is going to fulfill his promises? Lihat, bahkan Sarah dia harus coba cari tahu gimana caranya kira-kira Tuhan akan menggenapi dan menggenapi firman-Nya. This was common practice probably in the day. Mungkin ini adalah hal-hal yang biasa terjadi atau dilakukan waktu masa itu. But it wasn't God's plan. Tapi itu bukan rencana Tuhan. They're trying to fulfill God's plan in their life. Mereka mencoba menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Instead of allowing God to fulfill his plan in their life. Bukan yang seharusnya adalah membiarkan Tuhan menggenapi janjinya sendiri di dalam hidup mereka. So she offers up her servant Hagar. Jadi akhirnya Sarai memberikan hambanya Hagar. And in chapter 16 it says that Hagar becomes pregnant. Dan dikatakan di pasal 16 bahwa Hagar akhirnya hamil. I didn't know this before. It said, but Sarai began to mistreat and abuse Hagar. Tapi sebelumnya saya tidak terlalu melihat hal ini, tapi juga dikatakan bahwa mulai saat itu si Sarai mulai memberikan kekerasan kepada Hagar. Because she was jealous. Karena Sarai cemburu. And so Hagar flees and runs away. Jadi Hagar akhirnya melarikan diri. An angel appears to Hagar and says, aren't you Sarah's servant? Jadi malaikat muncul di hadapan Hagar dan katakan, oh bukannya kamu pelayannya si Sarai? The angel says, where are you going? Dia itu jadi katakan, kemana kamu pergi? Ayat 8. She said, my master has been cruel to me, so I ran away. Dikatakan bahwa karena nyonyaku sudah menindas aku, makanya aku lari. The angel says, go back, you will have a son. Jadi malaikat itu katakan balik lagi karena kamu akan punya anak. The angel says, go back and submit
to your master. Jadi malaikat itu katakan kembali dan tunduklah kepada Tuanmu. And I will make your son into a great nation. Di ayat 11 dikatakan aku akan membuat anakmu menjadi bangsa yang besar. And that sounds good. Oh, terdengar luar biasa ya. Except for the next thing he says. Kecuali dalam hal berikutnya yang dia katakan di ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti kedelai liar. Kedelai. Lokate tempe. Ya. Keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dengan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Yeah, he'll be a great nation, but they will always be at war. Jadi ya dia jadi bangsa yang besar, tapi bangsa itu akan selalu perang. And this is why the Middle East has no peace. Itulah kenapa daerah Timur Tengah tidak pernah ada damai di situ. Because it is filled with the descendants called Ishmaelites. Karena dipenuhi oleh keturunan-keturunan yang dari Ismail. Ishmaelites are known as camel traders. Jadi keturunan Ismail, bangsa Ismail itu biasanya terkenal sebagai orang yang berdagang unta. They're mentioned in Genesis chapter 37. Jadi disebutkan di Kejadian 37. They are what we call Arab traders. Mereka adalah yang sering disebut juga pedagang Arab. In fact, Muhammad is an Arab trader when he meets with Satan or Gabriel, whichever one you think it is. Jadi dikatakan bahwa juga Muhammad adalah salah satu pedagang Arab ini. Let's read verse 25. Mari lihat di pasal 37 ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan, ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dia dalam perjalanan yang mengangkut barang-barang itu ke Mesir. So they, even in Abraham's time, they became merchants. Trade. Oh ya. Jadi bahkan di masa Abraham orang-orang ini menjadi pedagang. This is where the Ishmaelites settled. Jadi inilah daerah di mana keturunan Ismail itu berada atau tinggal sekarang saat ini, Known as Saudi Arabia. yang sekarang disebut Arab Saudi. 12 tribes of Saudi Arabia. Jadi 12 suku Arab Saudi. You just have to Google 12 tribes of Ishmael. Atau kamu hanya tinggal ketik di Google 12 sukunya Ismail. They become known as the Arabs. Jadi mereka akhirnya banyak disebut sebagai orang-orang Arab. And that's why they always fight with all of their neighbors. Itulah kenapa mereka sering sekali berperang dan selalu berperang kepada negara-negara tetangganya. And most against Israel. And we will discuss that next week. Jadi yang paling senang diperangi sama orang-orang Arab adalah Israel. Kenapa? Kita akan lihat minggu depan. Next week we will start with the promised son of Jadi Isaac. mulai minggu depan kita akan dimulai dari anak perjanjian itu adalah Ishak. So this was only 1 hour and 10 minutes. Jadi ini 1 jam 10 menit. I will post this slide to the group Saya akan kirim slide ini ke grup. so you guys can research more. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lagi. I only give you enough information that it should make you go do research. Jadi saya hanya memberikan cukup informasi di mana teman-teman bisa melakukan pembelajaran sendiri atau riset sendiri. You'll find out much about Melchizedek. Kamu akan menemukan lebih lagi banyak tentang Melkisedek. The story where Abraham
rescues Lot. Jadi cerita tentang di mana Abraham itu menyelamatkan Lot. We will begin to see Abraham prosper. Jadi kita akan lihat mulai melihat bagaimana Abraham mulai makmur. And you are going to continue to see Lot. Jadi kita His akan life terus melihat fall apart. Lot di mana kehidupannya terus hancur. Lot's not a bad guy. He just wants to succeed really bad. Ya, Lot bukannya orang yang jahat, cuma dia sangat pengen sukses dengan sendiri. All right. So, how about somebody pray for us? Who's brave?